Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kembali Allah Subhanahu wa taala meringankan perjalanan kita untuk menuju tempat ini, menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah, menuju tempat yang mana malaikat mengelilinginya, rahmat Allah turun ke dalamnya, dan orang-orang yang berada di dalamnya dipuji-puji oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, Bapak Ibu sekalian, atas nikmat menuntut ilmu syar'i. Karena dengan ilmu syar'i lah kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena dengan ilmu syar'i lah derajat kita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, Bapak Ibu sekalian, hewan saja ketika dia berilmu dibedakan oleh Allah. Hewan ketika berilmu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mohon maaf, binatang yang bernama anjing. Hukum asalnya hasil dari buruan anjing itu haram. Tapi dikecualikan oleh Allah, apabila anjing tersebut telah diajarkan. Telah diajarkan ini tentu oleh orang yang paham dalam masalah tersebut. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hasil dari buruannya halal. Boleh kita manfaatkan, tentu dengan syarat-syaratnya. Jika melepasnya kita ucapkan bismillah dan seterusnya. Jadi anjing saja apabila berilmu Allah Subhanahu wa taala bedakan, apalagi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah tidak memberikan jawaban. Kenapa? Karena jawabannya sudah jelas. Tentu berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu bersyukurlah kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang belajar ilmu agama. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat, perlu kita ketahui bersama bahwa ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Allah cinta kepada kita. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan apa? Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Nabi mengatakan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka akan hartanya diberikan harta seperti. Tapi Nabi mengatakan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersemangat untuk belajar ilmu agama. Kalau seandainya nggak ada kajian secara langsung, bisa kita gunakan wasilah, gunakan media. Itu merupakan cara agar kita mendapatkan ilmu agama. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, mari kita terus belajar ilmu agama sampai kita meninggal dunia, karena ini adalah keutamaan yang sangat besar. Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita sampaikan di pertemuan yang kemarin bahwa tema pada kesempatan kali ini adalah ada apa dengan Salafi Wahabi. Ada apa dengan Salafi Wahabi? Saya rasa Bapak Ibu sekalian sering atau pernah mendengar tentang Salafi atau Wahabi. Maka kita akan bahas. Namun sebelumnya saya akan memberikan mukaddimah terlebih dahulu. Saya berikan pengantar.
Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati karena Allah Jalla wa Ala. Ketika kita beragama, maka tentu kita harus memiliki landasan. Kita memiliki landasan yang kepadanya lah kita kembali dalam masalah agama kita. Dan landasan agama kita sudah kita ketahui bersama. Landasan agama kita sudah kita ketahui bersama. Sumber agama kita sudah kita ketahui bersama, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Ini landasan yang pertama. Al-Quran jelas Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kata para ulama, yakni kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran adalah sumber, Al-Quran adalah dasar kita dalam beragama. Oleh karena itu setiap amalan kita, ya, setiap amalan kita harus ada sumbernya dari Al-Quran. Dan yang kedua nanti hadis kita akan bahas. Dan Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan. Al-Quran adalah kalam Allah. Ini landasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Adalah sunnah. Jadi yang pertama apa landasan kita Bapak Ibu sekalian dalam beragama ini? Al-Quran. Al-Quran sekali lagi saya sampaikan kalam Allah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam. Tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Kalaupun ada, paling salah cetak. Nah, berarti itu kesalahannya bukan dari Al-Quran itu, tapi apa? Ya dari penerbitnya. Kurang lembarnya atau kurang harokat seterusnya. Adapun isinya, kandungannya, maka tidak ada sedikit pun yang salah. Dan Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Oleh karena itu siapapun yang berusaha merubah Al-Quran, siapapun yang berusaha menyimpangkan Al-Quran, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan ulama-ulama yang membongkar kesalahan tersebut. Dan itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi apa Pak landasan kita Bu? Sunnah. Perlu kita ingat dan dicatat bisa bahwa makna sunnah itu banyak Bapak Ibu sekalian. Saya rasa pernah saya bahas ini. Tapi ada nggak yang ilmu itu di murajaah. Al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu di murajaah. Kalau enggak hilang. Kalau enggak hilang. Dan jangan sampai kita mengatakan wah ilmu udah pernah sih, gitu. Iya betul, udah pernah. Tapi barangkali ada orang lain yang belum mendengarnya. Dan ini saya sering mendengar keluhan dari sebagian ikhwan, kajiannya itu aja gitu. Sudah pernah ngaji, saya udah pernah bahas itu. Maka kita katakan al-ilmu bil murajaah. Ilmu adalah di murajaah. Ilmu itu diulang-ulang karena al-ilmu yunsa kata para ulama. Ilmu itu terlupakan. Ilmu itu terlupakan. Dan para ulama ini memang seperti itu. Mengulang-ulang. Dan sebetulnya ilmu agama itu jadi ulang seperti itu. Supaya kokoh dan supaya menjadi tambahan ilmu bagi yang belum mendengarnya. Baik sunnah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jangan hanya kita pahami dengan satu makna saja, nanti bisa salah, bisa bingung nanti. Kalau yang tersebar di masyarakat, makna sunnah itu apa? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Sarapopo. Ya betul, ini salah satu
makna dari sunnah. Tapi bukan ini satu-satunya. Bukan ini satu-satunya dari makna sunnah. Kalau cuma ini yang kita pahami, nanti kita bingung. Kita bingung kalau ada ulama yang mengatakan ini sunnah Nabi yang wajib. Loh, iya atau tidak ya? Kalau yang nggak paham, katanya sunnah tapi kok wajib. Ya tadi kebingungan ini muncul dari kurangnya pemahaman terhadap makna apa? Makna sunnah. Nah, karena itu kita akan bahas. Dan yang menjadi pokok pembahasan kita adalah nanti yang ketiga, dapat dengan salaf wahabi. Baik. Jadi makna sunnah kita akan bahas banyak Bapak Ibu sekalian. Sejauh apa yang saya baca dari beberapa kitab para ulama itu lebih dari 10 ya. Sekitar 11 atau 12 makna sunnah. Jadi kita akan sebutkan beberapa saja. Ya, yang insyaallah taala sudah mencukupi. Baik, makna sunnah yang pertama adalah akidah yang sahih. Akidah yang sahih ini makna yang pertama. Akidah yang sahih. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Ahmad menulis kitab Ushulus Sunnah. Maksudnya apa? Kitab tersebut membahas akidah yang sahih. Ushulus Sunnah, Kitabus Sunnah, Syarhus Sunnah seperti Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Syarhus Sunnah maksudnya apa? Kitab tersebut membahas akidah yang sahihah, akidah yang benar. Ini makna yang pertama. Apa Pak? Makna sunnah yang pertama tadi? Akidah yang sahih, akidah yang pemahaman, keyakinan maksud saya, keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua, makna dari sunnah adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, atau bisa dibahasakan dengan yang bahasa lain, setiap yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Saya ulangi, makna sunnah yang kedua adalah semua atau setiap yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Jadi kalau ada sahabat yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Kalau ada sahabat yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan ini gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah, karena dinisbatkan kepada beliau. Perkataan tadi dinisbatkan kepada beliau. Atau persetujuan, ada seorang sahabat melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Saya ulangi, ada seorang sahabat, ini contoh untuk yang persetujuan ya. Contohnya, ada seorang sahabat melakukan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Namun ketika Nabi tahu, tidak Nabi ingkari, tapi Nabi setujui. Maka itu sunnah. Seperti sahabat yang mulia, ada seorang sahabat Ada seorang sahabat ketika dia mengimami sahabat yang lain, setelah membaca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas terus Pak. Baca Al-Ikhlas. Para sahabat merasa heran, ini melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Maka ada sahabat yang menjadi makmumnya melapor kepada Nabi, bahwa si fulan ketika mengimami kami dia seperti itu terus. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas terus. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada yang melapor, idhab ilaihi fas'alhu, pergi ke dia, coba tanya kepada dia, apa yang mendorong dia melakukan itu.
Baik, sahabat tadi kembali lagi ke sahabat yang menjadi imam tadi. Kemudian ditanya, kenapa? Ya, apa yang mendorongmu? Apa kata sahabat tadi? Ya, karena aku cinta. Membaca Al-Ikhlas terus, karena aku cinta dengan kandungannya. Karena tauhid. Aku cinta kepada surat ini dan kandungannya. Kemudian sahabat tadi pun melaporkan lagi kepada Nabi, memberitahu Nabi bahwa si fulan melakukan itu karena dia cinta wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di sini kan Nabi nggak tahu kan? Nabi SAW tidak mencontohkan. Nabi yang mulia tidak mencontohkan. Tapi apa kata Nabi ketika dikabarkan bahwa sahabat tadi yang menjadi imam membaca Al-Ikhlas terus setelah Al-Fatihah, apa kata Nabi? Akhbirhu anallaha yuhibbuh. Kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, karena dia mencintai Al-Quran. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah akan cintai. Seperti itu. Nah, di sini amalan sahabat tadi diingkari tidak? Tidak diingkari. Disetujui oleh Nabi SAW. Maka boleh perbuatan tadi yang dilakukan oleh sahabat boleh kita lakukan. Dan sahabat tadi, ya sekali lagi amalannya disetujui oleh Nabi. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan amalan sahabat Nabi yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi ketika Nabi tahu, Nabi setujui, jangan dijadikan dalil untuk mengada-ngada amalan baru dalam agama. Karena pertama, Anda atau kita bukan sahabat. Ya, jelas bukan sahabatnya. Kemudian yang kedua, Nabi sudah meninggal. Siapa yang mau menyetujui amalan kita kalau bukan hadis beliau? Makanya ada sebagian orang mengatakan tidak setiap yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu adalah perkara baru dalam agama, yang diistilahkan dalam syariat itu bid'ah. Maka kita katakan betul, tidak setiap yang dilakukan oleh tidak setiap yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah, betul. Tapi apa yang Anda maksud? Maka dia maksud tadi untuk dalil amalan-amalan mereka yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ya, mereka membuat amalan baru. Jelas ini tidak benar. Mereka bukan sahabat. Mereka bukan sahabat, ya. Dan Nabi SAW tidak menyetujuinya. Jadi yang menjadi timbangan adalah Al-Quran dan hadis, ya, seperti itu. Dan banyak lagi contoh yang lain. Ini diantara makna sunnah yang sudah kita sebutkan, itu ada dua ya, kan? Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, ya, dari makna sunnah tadi yang maksudnya mustahab, yaitu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Ini makna sunnah. Makna sunnah. Ada lagi ya. Makna sunnah adalah hadis. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, hadis. Ini makna yang keempat, itu hadis. Ya, kemarin judulnya Ful Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah, ya. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, maksudnya hadis yang sahih. Makna berikutnya, ya, sunnah adalah kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Contohnya Nabi SAW pernah dari sahabat Waqid Al-Laythi, Nabi SAW pernah berjalan bersama para sahabat. Kemudian beliau dan para sahabat melewati orang sedang iktikaf di sebuah pohon. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon tersebut, ngalah berkah, Pak. Terus ada sahabat, iya, ngomong ke Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi nama pohon tadi Dzatu Anwat. Dzatu Anwat ini yang punya kaitan gantungan. Di sahabat Waqid Al-Laythi, beliau
berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan kami Datu Aqwat, buatkanlah kami seperti datuan itu, pohon tersebut, supaya kami ngalah berkah gitu. Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan, kata Nabi. Jadi Nabi SAW sangat terkejut, ya kaget, karena itu adalah perbuatan tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai sekali oleh Allah. Malah berkah pohon dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan innaha sunan, bahwa itu adalah kebiasaan orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin intinya. Seperti itu innaha sunan, itu diantara dari maksud sunnah, atau diantara makna sunnah adalah kebiasaan. Nah, ini dia diantara makna sunnah. Ada lagi makna sunnah adalah sebuah jalan, thariqah, jalan yang ditempuh, jalan yang ditempuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ini diantara makna sunnah. Coba kita sebutkan Pak, kita ulangi supaya tidak lupa apa yang kita. Pertama makna sunnah akidah yang sahih. Kedua, semua yang dinisbatkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Kemudian yang ketiga, mustahab, yaitu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Kemudian selanjutnya hadis. Kemudian yang selanjutnya kebiasaan. Kemudian selanjutnya thariqah, yaitu jalan yang ditempuh, jalan yang ditempuh. Nah, ini diantara makna sunnah. Baik, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ulama besar, ulama kibar di Saudi Arabia, Bapak Ibu sekalian. Beliau mengatakan hukum asal. Ya, hukum asal sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi adalah jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa, kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib. Saya ulangi, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ulama besar, beliau mengatakan setiap yang dilakukan oleh Nabi, setiap yang dilakukan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh Nabi, hukum asalnya jika dikerjakan oleh kita, maksudnya jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa, kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib. Kalau ada dalil yang menunjukkan wajib, bukan lagi jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa, bukan lagi gitu. Tapi menjadi apa? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Saya ulangi, atau saya tanya Pak, hukum asal yang dilakukan oleh Nabi, yang dilaksanakan oleh Nabi apa Pak? Jika dikerjakan mendapat pahala. Jika dikerjakan mendapat pahala. Jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak berdosa, kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib. Oke, contoh Pak, sholat 5 waktu, apa itu Pak? Sunnah bukan Pak? Sunnah. Sholat 5 waktu sunnah Nabi bukan Pak? Sunnah. Kenapa? Dikerjakan oleh Nabi. Dilakukan oleh Nabi. Hukumnya wajib. Kenapa? Ada dalil yang wajib. Ada dalil yang menunjukkan wajib. Karena ada dalil yang menunjukkan wajib. Jadi kan tadi ya, sunnah kalau kita ambil satu saja, semua yang dinisbatkan kepada Nabi. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, kayak itu perkataan, perbuatan. Baik, seperti sholat 5 waktu. Sekarang sholat tahajud Pak, apa itu? Sunnah Nabi. Hukumnya mustahab, iya. Mustahab, iya. Sunnah mustahab sama. Cuma maksud di sini adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak berdosa. Mohon maaf, jenggot. Sunnah. Nah, ya kan? Kenapa? Karena dipraktikkan oleh Nabi, dipelihara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Pak, lebat Pak jenggotnya, lebat jenggotnya Nabi. Hukumnya apa ini? Wajib.
wajib. Kok bisa wajib? Ada perintah dari Nabi. Ada perintah dari Nabi. Pelihara jenggot. Ya karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum asal perintah adalah menunjukkan wajib. Tapi ini bagi yang memang tumbuh jenggotnya. Kalau nggak tumbuh ya lebih aneh. Kalau nggak tumbuh ya jangan disalahkan. Kalau mau pakai obat penumbuh jenggot ya nggak apa-apa, boleh, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Ya karena diperintahkan oleh Nabi, maka hukumnya wajib. Inilah yang benar. Nabi mengatakan dalam banyak riwayat, banyak redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'ful liha." Ya, a'ful liha, melihat apa? Jenggot. A'ful liha. Ya, biarkanlah jenggot, biarkan. Ada lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebatkanlah jenggot. Wajuzu syawarib, dan guntinglah kumis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selisihilah orang-orang Majusi. Seperti ini. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh jenggot dipotong, dicukur, ya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kata Nabi, saya cuma nyampaikan saja. Kata Nabi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, seperti puasa di bulan Ramadan. Sunnah Nabi bukan, Pak? Sunnah Nabi. Nah, dinisbatkan dari ke Nabi kan? Hukumnya apa? Wajib, karena ada dalil yang menunjukkan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, ini makna sunnah. Kalau kita paham ini, kita gak bingung. Ya, apabila ada ulama yang mengatakan ini sunnah Nabi yang wajib, ini sunnah Nabi yang wajib. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita bahas makna sunnah, maka kita akan bahas fungsi dari sunnah. Fungsi dari sunnah. Baik, fungsi sunnah ada 3, Pak. Ada 3. Yang pertama, fungsinya adalah mu'akkidatun wa mu'ayyidatun ma ja'a fil Qur'an. Ya. Mendukung, ya. Mendukung dan menegaskan, ya. Atau bisa kita singkat saja, mendukung apa yang ada di dalam Al-Quran. Mendukung apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini fungsi yang pertama dari sunnah, yaitu mendukung apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran memerintahkan puasa, Nabi pun seperti itu. Al-Quran memerintahkan sholat, Nabi pun memerintahkan sholat. Al-Quran memerintahkan zakat, Nabi pun memerintahkan zakat. Jadi mendukung apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi sunnah yang kedua adalah menjelaskan apa yang masih umum, atau masih global. Ya. Saya ulangi, menjelaskan apa yang masih global atau masih umum yang ada di dalam Al-Quran atau yang di dalam Al-Quran. Saya ulangi, Pak, atau ada yang mau mengulangi? Bayu, Menjelaskan yang masih umum. Menjelaskan yang masih umum, menjelaskan yang terdapat di dalam Al-Quran. betul, menjelaskan yang masih umum, yang masih global yang ada di dalam Al-Quran. Saya tanya, Pak, Al-Quran kan memerintahkan sholat, betul tidak? Aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Apakah ada di dalam Al-Quran bahwa sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Tidak ada. Di mana adanya? Sunnah. Di sunnah Nabi. Di sunnah Nabi. Zakat, Allah kan perintahkan zakat, kan? Waktu zakat, tunaikan zakat. Apakah ada di dalam Al-Quran penjelasan tentang nisabnya, haul dan seterusnya? Yang intinya masih global di dalam Al-Quran. Maka kembalikan ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran sekali lagi menjelaskan sunnah menjelaskan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Ibu-ibu jelas? Paham? Insyaallah.
Nyata juga ya. Alhamdulillah. Aduh, sing dicatat toko ya, mungkin nyatanya. Baik. Nanti mengerjakan sama suaminya di rumah. Insyaallah. Insyaallah ta'ala. Baik. Ini yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Atau sebelumnya masih yang kedua ya. Enggak apa-apa. Jadi poin yang kedua ini yaitu bahwa sunnah menjelaskan apa yang masih global dalam Al-Quran. Kita bisa membantah Pak orang yang menolak hadis. Ada Pak kelompok yang mereka tidak mau hadis, tidak menerima hadis kecuali yang sesuai saja dengan Al-Quran, yang sama saja dengan Al-Quran. Maka kita katakan kepada dia, wahai Bapak, Anda yang tidak mengambil hadis. Alasan mereka, wah hadis kan dari manusia ya sama kayak kita, salah gitu kan, ada salahnya, ada palsunya. Maka saya Al-Quran saja yang sudah sahih. Maka kita katakan, Anda sholat, tahu ada takbir, yang kemudian ada rukuk, sujudnya dan seterusnya, itu dari mana? Kalau bukan dari sunnah, intinya tadi. Ini kita bisa membantah orang-orang yang mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja. Jadi sunnah itu penting, menjelaskan apa yang masih global di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari fungsi sunnah adalah fungsi sunnah yang ketiga, menghukumi apa yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Menghukumi apa yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Ibu-ibu bisa mengulangi? Bapak-bapak ada yang saunan? Menghukumi apa yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Baik. Kalau ada yang mengatakan atau ada orang mengatakan tato boleh, tidak masalah ya. Orang ini larangan nih Al-Quran kan gitu ya. Nggak ada. Maka kita katakan ya betul Pak. Kalau Anda maunya itu secara jelas ya di dalam Al-Quran, ini tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Ada larangan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, seperti celana di atas mata kaki, tidak ada betul hukumnya di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis, di dalam hadis apa bacanya gitu. Baik, masih. Tapi udah begini Bang, suaranya enak. Kalau baterainya habis diganti dulu. Ada baterainya Bang. Yang mana yang ini? Bang, ada baterainya. Mic satunya lagi kan ada baterai. Ganti baterainya aja, mic-nya nggak usah ganti. Enak ini udah bawaannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga adalah menghukumi apa yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, maka kembalikan ke hadis Nabi SAW seperti hukum
anjing, apa hukum memakannya, maka itu kembali ke hadisnya. Makanya ada kelompok yang mengatakan bahwa anjing itu halal. Kenapa? Kata mereka nggak ada dalam Al-Quran larangannya. Maka kita katakan hadis ada. Jadi hadis ada. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa sumber agama kita, landasan dalam beragamanya kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahkan inilah yang akan membedakan mana yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang tidak seperti itu. Ini yang membedakannya, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf, dan kita harus pahami. Baik, jadi ini yang ketiga, poin yang ketiga, landasan kita adalah memahami Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Pertanyaannya, siapa atau apa itu salaf? Jangan langsung alergi Bapak Ibu sekalian dengan kata-kata salaf. Karena kalau kita perhatikan, ternyata kata salaf ini sudah ada ya, semenjak dulu sudah ada. Kita akan sebutkan. Kita akan sebutkan secara bahasa dan secara istilah supaya kita benar pemahamannya. Karena banyak di zaman sekarang orang ngelantur, ngawur, sembrono dalam memahami atau dalam menyimpulkan apa itu salaf. Kata mereka salaf itu ya Wahabi. Wahabi itu yang salaf. Nah terus yang kepiye? Sing jenggotan, sing rana, nah itu salafi Wahabi. Sing orang ini ngono gitu ya. Akhirnya harus pokoknya sesat. Aja cedek-cedek nih. Pokoknya sesat, aja ngomong. Jangan kebanyakan ngomong, jangan kebanyakan nanya, maka udah salafi Wahabi itu sesat. Maka seperti ini Bapak Ibu sekalian, semua orang bisa. Kita pun bisa. Kalau cuma ngomong, si itu sesat ini. Tapi itu nggak boleh sembarangan nih. Kita harus betul-betul punya bukti yang akurat. Mengklaim ya suatu pemahaman itu sesat harus betul-betul ada dasarnya. Maka harus betul-betul bertakwa kepada Allah dalam masalah ini. Baik, salaf itu terdiri dari 3 huruf, betul tidak? Sin, lam, fa. Kita ambil dari bahasa dulu. Kita bahas dari bahasa. Salaf diambil dari 3 huruf maksudnya, yaitu sin, lam, fa. Para ulama bahasa mengatakan kata yang terdiri atau kata yang dasarnya dari sin, lam, fa ini menunjukkan arti yang sudah berlalu, yang sudah terlebih dahulu atau pendahulu, orang-orang yang sudah lampau. Nah ini secara bahasa kata yang terdiri dari sin, lam, fa menunjukkan apa tadi? Makna yang terdahulu, yang sudah berlalu, pendahulu, yang sudah lebih dahulu, yang duluan, gitu loh. Ini secara bahasa. Di antara dalil yang menunjukkan akal hal ini disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, seingat saya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 59, seingat saya. Allah bercerita tentang Fir'aun. Allah mengatakan faja'alnahum, ya, tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Faja'alnahum salafan, kata Allah. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan mereka, kata Allah, menjadikan mereka sebagai salaf, ya, dan contoh bagi orang-orang yang akan datang, sebagai pendahulu. Maksudnya apa? Ini untuk peringatan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian nggak mau seperti Fir'aun, kalau kamu nggak mau ditimpa seperti apa yang
rasakan, yang ditimpakan kepada Fir'aun, maka jangan kayak dia. Itu loh contohmu tuh. Dia tidak beriman kepada Nabi Musa, ya, mau membangkang, sehingga disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan. Nah, Allah katakan, Allah jadikan mereka adalah salaf, pendahulu, ya, yang terdahulu. Jadi contoh maksudnya jangan dicontoh, ya, jangan dicontoh. Dan dari sini, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran, Pak. Orang yang membangkang kepada Rasul, ya, orang yang membangkang kepada Rasul, maka hati-hati, bisa ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bisa Allah Subhanahu Wa Taala menghadapnya dengan banjir, ya, dengan tsunami, seperti itu. Makanya kalau ada kampung, ada sebuah wilayah di situ tertimpa tsunami, ya, maka kemungkinan besar orang-orang yang ada di tempat tersebut orang-orang yang suka membangkang kepada perintah Allah dan Rasul. Seperti itu. Baik, ini secara bahasa. Itu dari Al-Quran. Tapi dari hadis kita bawakan. Nabi, Pak, mengatakan bahwa beliau adalah salaf, Pak. Nabi disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi berkata kepada Fatimah, ya, jadi Fatimah pernah datang masuk, ya, kemudian Nabi pangku gitu, ya, Fatimah putri beliau. Kemudian Nabi bisikin. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi, ya, jadi ini hadisnya panjang sekali, tentang hadis ini panjang. Jadi Nabi membisikkan Fatimah, dan ada sahabat yang melihatnya. Dan ketika itu, setelah dibisikkan, maksud saya, Fatimah tidak menceritakan ke siapapun. Namun ketika Nabi meninggal, pas Nabi sudah meninggal, baru beliau cerita. Ditanya, yang menanya adalah Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, bisik-bisik gitu kan. Fatimah dibisikkan pertama menangis, bisikan berikutnya bahagia. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah innani ara ajali qad tatarab, sesungguhnya aku merasa ajalku telah dekat. Fattaqilah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salaf, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah dan bersabar, ya, sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Coba, sebaik-baik salaf untukmu adalah, maksudnya sebaik-baik pendahulu, sebaik-baik contoh gitu, ya, untukmu adalah aku dalam masalah ketakwaan dan kesabaran. Nabi mengatakan beliau adalah salaf. Bukan bahasa atau kata baru, Pak. Sudah ada semenjak Nabi SAW diutus. Nah, ini makna salaf secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan salaf apabila disebutkan, ya, ayo kita ikut pemahaman salaf, maksudnya adalah sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat, atau singkatnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in, yaitu tabi'in adalah orang yang langsung belajar kepada sahabat, bertemu dengan sahabat. Tabi'ut tabi'in adalah yang belajar kepada ini, yang belajar kepada sahabat. Jadi ini yang dimaksud dengan salaf. Ya. Jadi ayo ikut kita gunakan pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maksudnya pemahaman sahabat. Kenapa sih kita harus mengikuti pemahaman mereka? Kenapa sih kita harus, ya, saya katakan harus, Pak, bukan anjuran, harus. Kenapa? Jawabannya sebelum saya kasih satu poin dulu, nanti poin kita akan lanjutkan.
Jawab. Yang pertama adalah Karena mereka adalah orang yang paling tahu ibadahnya Nabi. Mereka adalah orang yang paling tahu ibadahnya Nabi, paling dekat dengan Nabi, orang yang langsung melihat praktek bagaimana Nabi SAW beribadah. Ini poin yang pertama. Kita akan lanjutkan di bukan kesempatan berikutnya. Ya, setelah sholat kita akan lanjutkan. Poin-poin ini kita akan sebutkan. Jadi tolong kalian jangan kemana-mana dan jangan pulang dulu. Ini sangat penting. Ini sangat penting sekali pembahasannya. Dan kita baru masuk ke pembahasan. Tadi itu mukaddimah. Itu mukaddimah. Sabar sebentar ya. Seperti ini. Allah akan bisa. Jadi saya mohon sekali ya dengan sangat kepada Bapak Ibu dengan penuh penghormatan jangan pulang dulu, berusaha ikuti lanjutannya setelah kita sholat isya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau wudu ya, karena kita jedanya tidak terlalu lama. Setelah itu langsung sholat dan untuk ba'diyahnya nanti bisa setelah kajian atau di rumah ya. Karena melihat waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.